yang ketiga, insyaallah fadilahnya dengan kita jadi siksa kubur. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari siksa kubur. Orang tua kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum amala wa huwa al-'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل
شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal asatidzah al-ahbab rahimakumullah, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir permintaan itu kita bahas buku ini ya, Tahsin Tilawah atau biasa dikenal dengan PTT, Penuh Tahsin Tilawah, salah satu susunan dari salah satu guru kita almarhum Haji Ahmad Muzammil bin Mudhaffar Abdurrahman Al-Hafidh. Nah, ini buku dasar sebenarnya. Dan kalau kita lihat itu pembelajaran kita terakhir sudah ada di
bagian akhir juga halaman 80 tentang cara membaca hamzah wasal. Tapi memang setiap kitab, setiap buku itu punya metode pembahasan yang tersendiri, dan masing-masing insya Allah ada plus minusnya ya. Kalau kita lihat di halaman pertama sini, beliau menulis terkait dengan target dan kiat tahsin tilawah. Yang tujuannya itu ada dua, bukan hanya lancar tapi juga benar. Kalau mau lancar saja sebenarnya cukup banyak tilawah, jadi intensitas frekuensi membacanya ditambah sama banyak mendengar, itu insya Allah bisa lancar. Tapi belum tentu benar. Nah, untuk benar itu harus banyak talaqi, artinya tetap harus ada bimbingan. Talaqi wal musyafahah. Kemudian fahmu tajwid, pemahaman tentang teori tajwid. Talaqi ini dan fahmu tajwid, kalau tujuannya sih, kalau talaqi ya untuk mahir ya, tidak sekedar bisa lancar membaca, mahir ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as-sabarati wal kirami al-barara walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'allamu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu akan bersama dengan malaikat yang mulia lebih taat. Sebagian ulama menafsirkannya dengan derajatnya disamakan dengan malaikat yang mulia lebih taat. Sementara yang membacanya terbata-bata dan merasakan kesulitan tetap mendapatkan ganjaran, bahkan dua ganjaran. Ganjaran pertama dari membacanya, yang setiap huruf itu ada satu hasanah dikali 10. Jadi satu huruf sama dengan 10 hasanah, 10 kebaikan atau 10 pahala. Kemudian kesulitan dari tingkat kesulitannya. Seharusnya orang kalau umumnya yang mudah menyerah itu kalau ketemu sulit udah berhenti ya. Padahal itu tidak akan menyelesaikan kesulitannya. Harusnya kalau memang merasa sulit ya dia terus berlatih, terus membaca, terus talaqi, terus belajar ya, dan juga mengajar itu juga membantu. Jadi mengajar itu tidak harus nunggu selesai belajar, tapi bisa sambil belajar juga mengajar, karena hadisnya juga mengatakan pakai wawul atom, waw dan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Pada sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahu Bukhari. Juga ada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan tentang kepada kita yang untuk balighu anni walau ayat, sampaikan dariku dari Rasulullah SAW, maksudnya walaupun satu ayat. Jadi kalau baru bisanya Al-Fatihah ya ajarkan Al-Fatihah anak-anak kita khususnya ya. Jangan pula anak-anak kita itu belum pernah belajar Al-Fatihah dari kita sebagai orang tuanya. Nanti kita nggak punya saham, nggak punya andil dalam bacaan Al-Fatihah anak kita, karena kita nggak pernah ngajarin sama sekali ya. Padahal kan Al-Fatihah kita bisa ya diajarkan. Nah, syukur-syukur ya lebih daripada Al-Fatihah. Nah, banyak talaqi dan paham tajwid ini terkait dengan huruf ya. Makanya di bab awal
di buku ini juga membahas tentang makharijul huruf. Adapun sifat-sifatnya itu banyaknya dibahas di kitab lanjutannya, yakni pedoman tahsin Al-Quran, ya, pedoman daurah Al-Quran PDA. Kalau ini kan PTT itu PDA, pedoman Al-Quran dari salah satu guru kita juga, Ustadzuna Fadil Abdul Aziz Abdul Dalsi Al-Hafidh, yang banyak dikaji ya, dan salah satu rujukan daripada kitab PTT ini juga. Selain huruf itu ada tentang gunnah, juga ada tentang mad, kemudian di sini baca warid dulu ya, tapi biasanya juga kadang dibahas itu tamkhid dan tarqiq. Nah, itu semua ada dalam mushaf tajwid 8 warna ini juga, gunnah, mad, ya, tamkhid dan tarqiq. Kemudian bacaan warid. Nah, ini juga insya Allah sekali lagi tujuannya adalah mahir di dalam membaca Al-Quran. Tentunya mahir bukan hanya dalam membaca, tapi juga dalam hal-hal yang lain, diharapkan seperti itu insya Allah secara berproses. Itu yang halaman pertama ya. Sekaligus menjelaskan halaman kedua, ketiga. Kita sampai ke halaman keempat terkait dengan tempo dan cara membaca Al-Quran. Ini juga sudah pernah kita bahas bahwa terkait dengan ini namanya maratibut tilawah ya. Itu pokoknya adalah at-tartil sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau kita lihat sekali lagi perintahnya itu warattil dalam bentuk fi'il amr, dan tartilkanlah Al-Qur'an, baru kemudian disebutkan dalam isim masdarnya tartila. Ya, setartil-tartilnya, artinya membaca dengan tartil ini menjadi satu hal yang mendesak, di atas, penting. Baru kemudian dari tartil itu dibagi lagi dalam tempo bacaannya. Yang pertama adalah at-tahqiq, yang paling lambatnya. Ini kayaknya nggak disebutkan ya. Kemudian yang kedua adalah at-tadwir, yang sedang, dan al-hadr, yang paling cepat. Nah, itu tergantung tempo bacaannya. Sudah pernah kita bahas juga di halaman keempat, itu disinggung terkait dengan riwayat baca Al-Quran yang ada 20 riwayat. 20 riwayat ini dari 10 qiraat yang mutawatirah. Jadi setiap qiraat itu punya 2 riwayat. Sudah pernah kita bahas juga secara umum. Kemudian yang banyak dikaji oleh para ulama itu 14 riwayat yang biasa dikenal dengan qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah 7 qiraah asyarah itu berarti 10 riwayat, 10 qiraah. 10 kali 2 ya, 2 riwayat tadi kan, 10 qiraat kali 2 riwayat, jadi 20 riwayat. Yang umumnya dipelajari dan dibaca oleh kaum muslimin termasuk kita di Indonesia adalah riwayat Imam Hafs An-Asim yang disebutkan di halaman kelima. Menurut Tariq Imam Asy-Syafi'i atau Tariqah Asy-Syafi'iyah,
Yang lainnya disebutkan misalnya ada riwayat Imam Qalun dan Imam Warash. Nah itu dari qiraatnya Imam Nafi'. Ada juga Imam Khalaf, ya, Khalaful Ashir biasanya, Imam Khalaf yang ke-10. Kalau kita adanya di qiraat yang kelima, jatuhnya qiraat Imam Asim, riwayatnya Imam Syu'bah dan Imam Hafs Asim. Nah, makanya biasanya sebutkan riwayat Imam Hafs Asim. Jadi riwayatnya Imam Hafs, qiraatnya Imam Asim. Itu. Kemudian di subbab C ya, beliau membahas tentang al-isti'adzah. Di sini disebutkan hukumnya sunnah, sebagian ulama, sebagian lagi mewajibkan. Kalimat bacaannya di sini atau landasan darinya di surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lafaznya di sini disebutkan dua ya, tapi di kajian pernah kita bahas itu ada 3 atau 4 ya. Yang umumnya kita tahu dua yang masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahi as-sami'il 'alim a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu huwas-sami'ul 'alim. Ada juga a'udzubillahil 'azimis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang mana saja ya, intinya kita mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Cara membacanya dari segi jahar dan sir. Ya, artinya jahar dibaca secara keras, kedengaran itu dengan orang-orang di sekitar, dan sir yang cukup kita yang mendengar atau orang sekitar dekat dengan kita, sangat dekat dengan jaraknya dengan kita. Ya, itu disebutkan di sini ada dua. Isti'adzah dibaca secara jahar kalau dibaca dalam dua kesempatan. Ketika tilawah secara jahar, ketika tilawah dengan tadarus, dan kita akan membaca yang pertama. Jadi kalau baca bareng-bareng tuh a'udzu sebenarnya cukup dibaca oleh orang pertama. Jadi dengan syarat yang lain juga memperhatikan. Jadi kalau yang lain membaca itu langsung kepada ayatnya, atau kalau di awal mula surat dengan basmalah, kecuali surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Kalau membaca ta'awudz itu cukup dengan sir orang berikutnya ya. Biasanya kita kadang-kadang setiap orang baca ta'awudz gitu ya. Sebenarnya cukup orang yang pertama saja. Kemudian yang berikutnya secara sir itu dilakukan ketika tilawah juga dengan sir, halaman ke-6 ya. Kemudian tilawah dalam halaman, tapi bukan baca yang pertama, tadi sudah disampaikan. Jika dalam sholat baik sebagai imam, makmum maupun munfaridan sendiri. Kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan ya. Halaman 6 tentang basmalah disampaikan di sini ya, dibaca sesudah isti'adzah. Jadi Rasulullah itu mengetahui awal mula surat itu, jadi antara dengan dimulainya
malaikat Jibril membaca basmalah ketika menyampaikan wahyu Al-Quran. Itu tanda awal mula surat, dan yang sebelumnya sudah berakhir. Kemudian ini ya, jadi ditetapkannya bacaan basmalah pada setiap awal surat karena basmalah memang tertulis dalam mushaf Rasul Utsmani yang ditulis dalam masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kecuali surat At-Taubah. Karena tidak ditulis dalam surat At-Taubah, maka mereka juga melarang membacanya ketika di awal surat At-Taubah. Tapi kalau di selain awal surat At-Taubah, misalnya di pertengahannya kita baca, itu dibolehkan. Ya, ini sudah disebutkan juga kalau basmalah di awal surat dapat dibaca secara jahar maupun sir, tapi kalau di pertengahan cukup dengan sir saja. Karena tadi apa, basmalah itu adalah penanda awal surat, kecuali surat At-Taubah. Ya, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab At-Taubah tidak ada basmalahnya karena ada kemiripan tema antara Al-Anfal dengan At-Taubah, sehingga dianggap itu satu surat yang sama. Artinya At-Taubah itu bagian daripada surat Al-Anfal. Yang lain mengatakan bahwa surah At-Taubah ini dimulai dengan kalimat atau ayat di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Sementara lafaz basmalah itu kan sebagaimana kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya ini kepada orang-orang beriman, kepada mereka yang mau bertaubat. Adapun sementara kepada orang musyrikin, Allah berlepas diri dari mereka. Ya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam syirik besar maupun syirik kecil. Pada halaman ke-7 subbab E tentang kesalahan umum saat tilawah. Ini ada banyak sebenarnya, tidak hanya terlepas terlihat dari 5 ini saja, tapi beberapa di antaranya itu membaca qalqalah mantul bukan mantap betul. Maksudnya qalqalah ya, pada huruf yang tidak boleh memantul, tidak boleh qalqalah, seperti alhamdu dibaca alhamdulillah, itu nggak boleh, lamnya nggak boleh di qalqalahkan, terus alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian kata pada tadribu, jangan pada tadribu, jangan qalqalah. Sebentar ya. Satu. Kalau matikan. Bisa enggak? Kasih. Bisa. Ya, sudah. Boleh situ. Langsung.
Jadi nggak putus listriknya, nggak ada daya. Katanya kalau masih nyolok itu walaupun sudah dimatikan masih ada 5 watt hemat listrik. Sama ya, tadhabu juga jangan tadhabuna gitu. Fa'alna jangan fa'alna sama kan seperti ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi. Nah, itu jangan mantul di situ dia poinnya. Terus maghduman jangan maghduman, biasanya munculnya nggak boleh. Karena yang kalau teman-teman hanya 5 huruf ya, qad bujadin qaf ba jim dal atau baju di toko, itu yang mungkin memudahkan kita menghafal huruf-hurufnya dengan bahasa kita. Ba jim dal to sama qaf, baju di toko, itu boleh. Ya. Kita coba ya. Alhamdu. Yang salahnya gimana? Alhamdu. Ya, apa? Harus bisa juga yang salahnya. Maksudnya apa? Biar kita bisa menghindari yang salah. Sekali lagi ada ucapan dari para salafun salih itu, a'rifu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui yang salah, yang buruk itu bukan untuk melakukan yang salah atau yang buruk, tapi justru untuk menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minal insi yaqa fihi. Siapa yang tidak mengetahui kesalahan atau keburukan dari manusia, maka dia suatu saat akan jatuh pada keburukan itu sendiri. Nah, ini kalimatnya bisa dibentuk misalnya oleh guru kita itu Syekh Ahmad Al-Azhari, beliau mengatakan a'riful lahna la lil lahni walakin litawaqqihi wa man la ya'riful lahna minal qurra'i yaqafi. Aku mengetahui kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an, termasuk bisa mempraktikkan kesalahannya itu bukan untuk jatuh pada kesalahan tersebut, justru untuk menghindarinya. Nah, kalau nggak tahu kan kita malah jatuh secara tentunya tidak sengaja ya. Tapi kalau kita udah tahu itu ya, wa man la ya'riful lahna minal qurra, barang siapa yang tidak mengetahui kesalahan dalam membaca daripada qurra, membaca Al-Qur'an, maka dia suatu saat akan jatuh pada kesalahan tersebut. Jadi kita bisa juga mengucapkan tahu gitu yang salah seperti apa. Alhamdu, itu salah kan? Ya, kita bisa mengucapkan alhamdu, coba. Alhamdu. Yang benarnya alhamdu. Ya, jadi itu-nya dihilangkan. Terus fala tadribu. Yang salahnya fala tadribu, ya itu kan gak ada qalqalahnya. Terus zal ya, tadhabuna. Yang salahnya tadhabuna gitu kan, itu salah. Fa'auna, kalau yang salah fa'agna gitu kan, fa'agna matinya nggak sempurna dia, qalqalah. Benar nggak boleh qalqalah. Terus mazluman, yang salah yang pertama apa yang kedua? Kedua. Ya. Oke. Langsung ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nomor 2, menyambung kalimat disertai dengan jeda sehingga terkesan ada mat. Ini biasa dilakukan oleh para pemula dalam mengeja ya, seperti iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Iyyaka na'budu. Jangan dijeda. Sebagian lagi pakai ada alasan secara apa itu, ilmu tasawuf ngadi-ngadi. Ya. Ada pernah dibahas kan? Jadi ada informasi yang beredar entah dari mana, katanya ada syaitan dari kalangan jin yang namanya kanak sama kanas. Jadi bacanya harus dipotong begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini alasan yang mengada-ada karena nggak pernah ada ulama qiraat yang mengajarkan gitu. Ya bacanya mengalir saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Jadi kan penting makanya bagi kita untuk mengetahui juga makna apa yang kita baca itu. Karena orang yang tadi beralasan jangan sampai kita manggil nama kanan sama kanas katanya. Ya, dari mana dia tahu ada jin yang namanya kanan sama kanas? Itu kan informasi yang perlu dipertanyakan ya. Antara hoax ya, antara dia mendapatkan informasi dari yang tidak semestinya gitu ya. Jadi biasa saja bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, number 3 ya, nomor 3, membaca mad asli kepanjangan yang seharusnya 2 harokat dibaca jadi 3 harokat. Biasanya kalau ngajarin anak-anak nih ya, TPA biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan sebenarnya. Ya, harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi kalau ngajarin juga walaupun mungkin nadanya data-data aja, jangan kepanjangan imatnya, karena itu nanti juga perlu waktu untuk mengoreksinya, untuk memperbaiki bacaannya. Gitu. Ya, saya pernah kasih tips itu seperti kita menggambar grafik gitu kan. Kalau Bismillahi ya bentuknya kerucut, grafiknya tuh begitu naik langsung turun. Tapi kalau Bismillahi, nah nama di atas tuh udah nggak kerucut lagi, dia udah nggak kayak tumpeng, dia bentuknya udah kayak tumpeng terpotong. Bismillahi, gitu kan? Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu kali naik langsung turun. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Oke, sama-sama coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah tadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kita menyikapi yang salah itu juga jangan berlebihan ya. Maksudnya udah masih bagus ada yang ngajarin anak-anak gitu kan ya. Ya, tentu kalau mengoreksi ustazahnya jangan di depan anak-anak muridnya gitu ya. Dan ketika anak muridnya udah pulang baru beritahu kesalahannya gitu. Sampaikan, karena bisa jadi dia juga nggak tahu salahnya kan. Begitu. Tamam. Ini belum ada pertanyaan nih sampai sini. Mana Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya untuk yang tadi pembahasan yang ta'awuz dan bismillah. Tadi kan disampaikan untuk membacanya disir kalau untuk pertengahan gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak baca sama sekali, apakah boleh gitu? Maksudnya kita nggak sir, tapi kita nggak baca sama sekali gitu. Misalnya kita pas ketika sholat baca surat-surat pendek, tapi kita bacanya langsung di pertengahan dan kita nggak baca bismillah sama sekali, langsung baca suratnya itu, boleh nggak? Atau harus memang harus disir? Iya. Kalau basmalah itu sunnah kalau dia dibaca secara sir
boleh, ya kan? Jadi ini bukan wajib, bukan harus. Kalau nggak dibaca gimana ya, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau dibaca dia sir, kecuali dia di awal surat. Kalau nggak dibaca gimana? Ya emang begitu sebenarnya. Kan cukup basmalah di Al-Fatihah. Kalau di Al-Fatihah kan kita baca otomatis, ya kan? Kalau udah itu basmalahnya. Kecuali kita misalnya baca di awal surat, dari awal surat. Nah itu basmalahnya dibaca secara jahar, tapi boleh dibaca secara sir. Kalau nggak dibaca gimana? Ya juga namanya sunnah. Ya kalau dikerjakan ya bagus, nggak dikerjakan ya tetap sah sholatnya. Ini ya, nggak berdosa. Ya, intinya kan kita sudah baca Al-Fatihah dan basmalahnya. Cuma kalau dalam berbagai macam aktivitas, karena kita juga nggak selalu baca Al-Fatihah, ya, jarang kan yang keluar rumah baca Al-Fatihah kan jarang ya. Jarang kan, makanya baca Bismillah tawakkalna 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sering gitu. Naik motor Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillah, yang makan Bismillah. Kalau lagi kurban nih Bismillah, ya Allahu Akbar. Jadi upayakan ada basmalah tetap. Kenapa? Karena kullu dzibadin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim atau la yubda'u bi Bismillah bahwa Allah. Setiap perkara kebaikan sekalipun ya, yang dia itu tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Maksudnya terputus keberkahannya. Karena basmalah itu juga mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sih baik, cuma namanya berkah itu kan kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi kalau kita makan nggak pakai basmalah ya tetap baik, menjaga kita dari sakit, mati, kelaparan gitu kan. Cuman kalau basmalah itu insya Allah lebih baik lagi, berkahnya dapat gitu ya insya Allah. Ini ngomong kita isya dulu ya, biar jamaah yang datang untuk sholat isya juga bisa, dan akhwatnya mungkin yang mau pulang lebih awal bisa ikut sholat berjamaah. Demikian, ada pertanyaan lagi sudah tutup? Saudara cukup ya. Jazakumullahu khairan. Kita sementara tutup dengan mengakhiri majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang keempat terkait dengan kesalahan umum saat tilawah halaman 7. Tidak teliti pada tanda mat atau tanda bendera itu semacam kayak alis yang seharusnya dibaca panjang 4 atau 6 harokat dibaca 2 harokat. Misalnya ada kata ja'a, itu kan 4 harokat pasti dibacanya 2 saja, ja'a gitu ya. Tadi ini dibaca juga ya, idza ja'a nasrullahi wal fath, misalnya gitu ya, dibaca idza ja'a nasrullahi wal fath. Itu berarti salah ya, tidak teliti dia membacanya. Masih yang 4 ya. Coba idza jaa, silakan. Idza jaa. Nah, kalau baca lengkap insyaallah bisa ya. Ayat itu aja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath juga harus ada hams ya, wal fath. Hamsnya bukan hams dari ha ya, bukan hams dari huruf ta gitu. Kalau hams dari huruf ta kan at itu lebih cenderung ke ha, pangkal morokan ha besar gitu. At, nah ini lebih ke ha dari tengah morokan huruf terakhirnya. Wal fathu ya kan, fathu
masjid kalau bilang istilahnya. Jadi wal fath coba wal fath. ya. Terus juga sama nih, walaupun hukumnya berbeda. Yang pertama itu al-maddul wajib al-muttasil, karena mad alif ya bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Sementara yang kedua pada kata ma'alna itu ma sama alna dua kata yang terpisah, dia bisa diwaqaf ma dengan alna gitu ya. Ini juga ada yang di surat berikutnya tuh, ada surat Al-Masad ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ya. Hanya saja kalau dia dibaca dengan thariqah thariqatun nashr atau thariqatun fil min al-misbah, dia boleh dibaca dua harokat. Yang penting konsisten ya. Kalau di surat Al-Masad itu kan ada beberapa misalnya ada abi itu sama, dia harus dibaca dua harokat juga kalau misalnya kita baca dua harokat. Jadi ini boleh dibaca ma'alna, kecuali kalau kita baca dengan thariqah asy-syatibiyah maka dia harus dibaca 4 harokat. Baca dengan thariqah at-taisir boleh dibaca 5 harokat. Tapi kalau dibaca dengan thariqah tadi thariqah nasyad dan thariqah fil min al-misbah misalnya, nah itu ada beberapa thariqah yang lain yang mungkin 2 harokat itu boleh dibaca dengan 2 ma'alna, cuma dia harus sama nanti yang berikutnya ya. Misalnya kita baca 2 gitu ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baca 2 tuh, coba. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu tidak salah secara riwayat dan thariqah benar. Cuman kalau di awal kita baca 4 harokat, kemudian di ma'alna kita baca 2, ya itu jadi salah. Misalnya umumnya kita baca thariqah asy-syatibiyah kan, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Coba Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah itu karena yada abi kan sama tuh, yada abi juga al-maddul jaiz al-munfasil sama seperti ma'alna. Jadi dia ketika dibaca 4 harokat maka ma'alna harus dibaca 4 harokat juga. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, begitu ya. Jadi untuk yang jaiz itu tergantung dari thariqahnya. Tapi kalau yang wajib di situ tetap harus dibaca 4 harokat atau 5 kalau thariqah at-taisir. Yang kelima, tidak membaca dengung dengan sempurna karena kurang teliti. Jadi di sini beliau yang termasuk yang berijtihad dengung itu 3 harokat. Jadi hitung 1, 2, 3. Umumnya kan 2 harokat, dan 2 harokatnya begini. Misalnya birabbin nas, jadi gak dihitung dengan ini. Tapi kalau dihitung begini itu jadi 3, hitungan keempat baru pindah. Birabbin nas, birabbin nas, 1, 2, 3, 4 baru pindah. Nah kebanyakan kita tuh kecepatan baca dengungnya. Birabbin nas itu kecepatan ya, jadi baru 2 hitungannya kalau video. Makanya beliau beristihad dengan 3 harokat. Jadi 2 harokat itu beda dengan 2 harokat 4 terpilihnya. Gitu. Kita coba. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas.
dulu. Birabbin nas. Itu kecepatannya. Coba. Birabbin nas. Ya tahu yang salahnya juga. Malikin nas. Malikin nas. Yang salah. Malikin nas. Ya, apalagi itu pada ngomong sama sekali ya. Malikin nas itu mah nggak ada sama sekali. Yang masih ada ngomongnya Malikin nas, Malikin nas itu masih ada ngomongnya. Oh Malikin nas nggak ada ngomongnya sama sekali. Ya pasti salahnya. Salah. Jadi kalau dua aja masih Dua kali salah. dua itu begini dua yang lima ketiga Malikin nas itu masih kurang. Jadi makanya tiga Malikin nas atau dipakai genggaman Malikin nas, jadi gak cepat melepas dari genggamannya seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada. Kalau gak ada coba talaki perorangan coba surat An-Nas boleh siapa membaca duluan? Ini pakai ini aja. Dan lagi ya tapi boleh coba. Anas mau udah hafal nggak pakai pusat juga nggak apa-apa kan? Oh iya. Yang akhwati mau ikut apa enggak? Yang akhwati mau ikut apa enggak? Santi mau ikut Bu Santi. Yang akhwat mau baca apa enggak? Terus Waduh. akhwat mau baca apa enggak? Urung mau pulang Bu Santi. Oh, boleh. silakan. Anas ya. Tahu saya. Iya tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Hati-hati di was-wasnya wase. Nah itu ada se-nya itu kayak pola tadi. Wasil harusnya kan waswasil. Jadi sin itu matinya sempurna. Min syarril waswasi gimana? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus sadaqallahu barakallahu fikum. Pernah enggak? Sadaqallahu insyaallah lebih selamat ini pulangnya udah baca An-Nas. Sering-sering baca itu Al-Falaq An-Nas, kalau bisa ditambah dengan Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Insyaallah bagian dari perlindungan yang kita mohonkan kepada Allah. Fadhal silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Barakallahu. Nah kan itu mau pulang akhwatnya ya. Coba bisa. Ikhwannya juga kalau dia mau pulang silakan. Ya wanita silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan hanya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha kecil ha. Tengah keluar. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. أعوذ برب الناس
mic-nya agak dekat. Jadi kalau pakai mic pas di depan mulut, jangan di bawah mulut. Nah, karena dia sensitifnya tuh pas di bagian tengahnya itu dia harus bertemu gitu. Jadi ke depan, gini. Nah, gitu sih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Jelas kan? ilahin nas, min syarril Kurangnya min syarrin sama dengan min syarril waswasil khannas. agar ragu-ragu di waswanya, wanya dua harakat, waswasil. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu Alladzi atau kepanjangan dikit. Alladzi yuwaswisu. Nah, kepanjangan. Alladzi itu berarti sudah kotak di atas. Harusnya alladzi yuwaswisu. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Terus. minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Itu teknik miking namanya ya. Jadi pegang mic juga harus pas. Bagus kan jadi suaranya kedengaran jelas. Bukan masalah falasnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Kurang temu dikit. Ilahin nas. ilahin nas, min syarril Kurang. Min syarrin. min syarril waswasil khannas. Waswanya yang itu yang keduanya kurang panjang. Waswasil. Min syarril waswasil khannas. ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudu itu slotnya lebih jelas ya. Sudu jadi jangan kayak sin biasa. Sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hasan, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu, ainnya lebih jelasnya a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan Di depan ada kasih juga. Minal jinnati dimuk juga. minal jinnati wan nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kepanjangan dua harakatnya. Bismillahi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman namanya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Temunya kurang tahan. Birabbin nas. 1, 2, 3, 4 baru pindah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin
malikin nas, ilahin nas. Panjangan saja, dua rakaat aja. Ilahi, langsung ilahi. Ilahin nas. Min Ada juga. min syarril Ada karena mati itu musuh miskin. min syarril waswasil khannas. Wajib kepanjangan, dua rakaatnya kepanjangan. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagus, subhanallah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, itu jadi pilot ya, kayak pilot. Jadi lancar ya ini. Ini antara mau jadi imam atau jadi pilot ya. Ya, pilot atau co-pilotnya. Oke, saya insyaallah. Ada pertanyaan? Gimana? Gak ada? Kalau di pusat tajwid itu setiap dengung diwarnai dengan warna hijau ya. Jadi dia mau dengung apa saja, pokoknya warnanya hijau. Kan ada sebagian pusat tajwid itu, ini pusat tajwid 8 warna ya dalam Al-Quran. Kalau sebagian pusat tajwid kan ada tuh yang dia dengungnya tergantung dengungnya apa, warnanya beda-beda. Kalau ini enggak, pokoknya setiap dengung itu warnanya hijau. Ya. Nanti saya kirimkan di grup halaman ini ya, halaman Anas. Insyaallah biar dilihat lagi, bisa di zoom insyaallah. Kalau enggak bisa dilihat di aplikasi ayat, tapi nggak bisa di zoom, dia bisa hanya portrait sama landscape-nya. Gitu. Kalau udah ada kita akhiri dulu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.